Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azim sultani wa ba'd. Teman-teman sekalian, anak-anak sekalian yang ada di rumah, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, pada intinya ya kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing dengan menjaga jarak, dengan selalu mencuci tangan dan seterusnya. Semoga anak-anak sekalian berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Adapun pembahasan kita anak-anak sekalian pada hari ini adalah dengan mengambil bab listrik dinamis. Listrik dinamis ini akan kita jumpai banyak sekali ya yang ada di rumah, yaitu bisa kita lihat pada saat menyalakan lampu ya, pada saat menyalakan kipas angin, AC, begitu pula pada saat kita mau belajar dengan menyalakan lampu belajar kita yang ada di rumah. Nah, anakku sekalian, mungkin kita bertanya bagaimana hal itu semua bisa terjadi ya. Oleh karena itu pembahasan kita ini pada hari ini kita fokuskan kepada rangkaian arus listrik dinamis. Mari kita ikuti pembahasan secara detail berikut ini. Jadi yang dipelajari dalam listrik dinamis ini adalah konsep listrik dinamis dan rangkaian listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya itu kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita, yakni pada KD 35 menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Kompetensi dasar kedua adalah menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Mari kita masuk kepada konsep listrik dinamis. Yang pertama adalah arus listrik, yang kedua hantaran listrik, dan yang ketiga adalah rangkaian listrik. Jika dua buah benda bermuatan didekatkan, maka muatan bisa berpindah. Maka muatan yang berpindah inilah yang disebut sebagai arus listrik. Muatan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain jika perbedaan muatan antar benda sangat besar dan hambatan di kedua tempat itu kecil. Secara ilustrasinya bisa kita perhatikan berikut ini. Pada gambar yang di atas ini terlihat bahwa di sini ada aliran listrik ya, di mana aliran listrik ini berasal dari mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Sementara arus elektron itu berpindah dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Jadi kedua ilustrasi ini ya berlawanan arah. Kalau aliran listrik dari potensial tinggi ke rendah, kalau aliran elektron itu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Selanjutnya, arus listrik disebabkan karena elektron yang bergerak. Maka ada dua jenis arus listrik yang digunakan di dunia ini. Pertama, ada yang namanya arus elektron yang menggambarkan aliran pergerakan elektron yang mengalir dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Yang kedua, arus konvensional atau conventional current flow. Yang kita pelajari ini disebut arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, contoh di samping
memperlihatkan ada dua aliran, ada aliran elektron dan ada aliran listrik itu sendiri. Selanjutnya, jadi arus listrik atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan electric current adalah jumlah muatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam selang waktu 1 detik. Maka melalui definisi tersebut, maka arus listrik bisa dirumuskan sebagai berikut. Bahwa I atau arus listrik, besar arus listrik sama dengan besar muatan dibagi dengan selang waktu. Di sini diperlihatkan bahwa I sama dengan kuat arus listrik yang satuannya ampere. I adalah besar muatan yang berpindah yang satuannya coulomb, dan T adalah waktu satuannya sekon. Kita lihat contoh soal berikut ini. Jika pada suatu penghantar mengalir muatan listrik sebesar 6 kali 10 min 2 coulomb selama 30 sekon, maka besar kuat arus yang mengalir dalam penghantar tersebut adalah, di sini bisa kita pilih apakah 2 mA, 15 mA, dan seterusnya. Kita masuk ke rumus I sama dengan I dibagi dengan T, sehingga I sama dengan, kita lihat Q-nya di sini ada Q 6 kali 10 min 2 dan T-nya adalah 30 sekon. Jadi 6 kali 10 min 2 atau 0,06 dibagi dengan 30 sama dengan 2000 ampere, atau sama saja kalau ribunya itu kita ganti dengan mili, sama dengan 2 mili ampere. Kita pindah ke rangkaian listrik, itu ada dua. Ada rangkaian seri dan paralel. Gambar rangkaian seri seperti ini, dan rangkaian paralel seperti ini. Jadi kalau paralel itu bersusun bertingkat, sementara rangkaian seri itu ya sejajar. Nah, seperti ini adalah gambar dari rangkaian seri. Rangkaian seri ini bisa digambarkan seperti ini ya. Lalu setelah itu terjadi rangkaian pengganti. Ini adalah rangkaian pengganti dari sini. Di mana rumusnya R seri adalah hambatan pertama tambah hambatan kedua tambah hambatan ketiga dan seterusnya. Jadi nilai arus tiap-tiap hambatan adalah sama, yakni I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kenapa? Karena di sini arus yang mengalir di sini tidak ada percabangan, dia sejajar. Jadi kalau ada arus yang mengalir ke sini, dia diteruskan saja begitu. Kenapa? Karena tidak ada percabangan arus di sini. Tetapi tegangan pada tiap-tiap hambatan itu adalah P1 tambah P2 tambah P3. Tergantung berapa tegangan yang ada di sini. Katakanlah berapa jumlah baterai yang ada di sini, sumber tegangan di sini. Kita tinggal menambahkan saja. Jadi susunan seri hambatan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Maka P1 banding P2 banding P3 sama dengan R1 banding R2 dan R3 dan seterusnya. Maka dalam rangkaian tertutup bisa kita cari arusnya di sini ya. Bisa kita cari rumusnya dengan I sama dengan besar tegangan dibagi dengan besar hambatan. Susunan paralel dari hambatan. Coba lihat. Hambatan ini untuk paralel itu bertingkat ya. R1, R2 dan R3 dan seterusnya. Maka nilai rangkaian serinya super RS sama dengan super R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Begitu pula nilai tegangan di setiap resistor sama besar, yakni P1 sama dengan P2 sama dengan P3 atau tegangan 3 dan seterusnya.
Jumlah total kuat arus di setiap hambatan sama dengan kuat arus masukan, yakni I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Maka susunan paralel hambatan berfungsi sebagai pembagi arus. Nah, seperti ini. Kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama, diketahui 3 buah hambatan listrik tersusun seri berturut-turut 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 16 volt seperti pada gambar berikut ini. R1 12, R2 15, dan R3 adalah 13 ohm. Di mana di sini terdapat 16 volt tegangannya. Pertanyaan, berapakah besar hambatan pengganti? Berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan? Berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan? Nah, mari kita jawab pembahasan berikut ini. Pertama, diketahui yang diketahui itu adalah R1, R2, R3 sebesar 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm, dan tegangannya 16 volt. Apa yang ditanyakan? Pertama adalah berapa besar hambatan pengganti, berarti R penggantinya berapa. B, berapa kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan, berarti I1, I2, dan I3 berapa ampere. Dan yang ketiga, berapa tegangan pada tiap-tiap hambatan, berarti P1, P2, dan P3 berapa. Penyelesaian. Pertama A, R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Di mana R1-nya 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm. Jadi ditambah keseluruhan sama dengan 40 ohm. Terjawablah pertanyaan bagian A. Sekarang bagian B. Yang dicari adalah I-nya. Berapa I1, I2, dan I3? Mari kita perhatikan. I1 di sini tidak lain daripada tegangan dibagi hambatan pertama, yakni 16 volt dibagi dengan 40 ohm. 16 volt ini 16 volt dibagi dengan 40 ohm sama dengan 0,4 ampere. Sementara, nah, oleh karena susunan rangkaian bersifat seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah sama. Jadi kalau dia berhambatan seri seperti ini, maka I1 di sini sama dengan I1 di sini, sama dengan I1 di 3, dan seterusnya. Kalau rangkaian tertutupnya itu bersifat seri. Sehingga kalau I1 sama dengan 0,4, sudah otomatis I2 juga 0,4. Dan I3 juga adalah 0,4 ampere. Pertanyaan ketiga, berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan? Nah, ini yang berbeda nanti. Jadi tegangan pertama sama dengan arus pertama dikalikan dengan hambatan pertama. Arusnya kan sudah diketahui adalah 0,4, sementara R1-nya adalah 12, sehingga 0,4 ampere dikali 12 ohm sama dengan 4,8 volt. P2, tegangan P2 adalah I2 dikali R2 sama dengan 0,4 dikali 15 ohm sama dengan 6 volt. Sementara tegangan ketiga adalah I3 kali R3. Ini R3-nya ini. I1-nya tetap ya. Sama dengan ini 0,4 dikali dengan 13 ohm sama dengan 5,2 volt. Jadi besar tegangan pada tiap-tiap hambatan adalah P1 4,8 volt, P2 6 volt, dan P3 sama dengan 5,2 volt.
Perhatikan gambar rangkaian listrik di samping. Bila hambatan dalam sumber tegangan diabaikan, maka voltmeter menunjukkan tegangan terukur sebesar berapa. Perhatikan gambar. Ini ada contoh soal yang kedua ya. Di sini R1 di sini dengan R2 di sini kelihatannya dia paralel dan diserikan dengan R1 ini. Kita lihat pembahasannya ya. R1 3,6 ini, R2 6 ohm, R3 adalah 4 ohm. Arus listriknya 1,5 ampere. Yang ditanyakan adalah berapa tegangan yang ada di sini. Berapa tegangan keseluruhan ini? Jawab, resistor penggantinya R2 dan R3 terangkai paralel ini tadi. Ini ada karena dia terangkai paralel berarti berlaku rumus 1/RA sama dengan 1/R2, ini R2 tambah 1/R3 sama dengan 2/12 tambah 3/12 sama dengan 5/12. Jadi R sama dengan 12/5 sama dengan 2,4 ohm. Maka R1 dan RA terangkai seri. Maka resistor penggantinya adalah R total sama dengan R1, ini R1 dengan RA ini yang 2,4 ya. 2,4, sehingga tinggal kita tambahkan R totalnya itu R1 tambah R4 sama dengan 3,6. Ini 3,6 tambah 2,4 ini sama dengan 6 ohm. Maka tegangan listriknya V sama dengan I dikali R atau 1,5 dikali dengan 6 ohm sama dengan 9 volt. Jadi jawabannya benar di sini adalah bagian B. Anak-anak sekalian, Bapak sedikit ingin memperjelas ya dalam bentuk tulisan bahwasanya ini R1, R2 dan R3. Jadi kalau kita lihat gambar berarti R2 dengan R3 ini adalah bersifat paralel. Jadi langkah pertama kita harus paralelkan dulu R2 dan R3 sehingga R2 3 sama dengan 1/6 ditambah 1/4 sama dengan, kita kasih penyebut 12 ya, supaya masing-masing bisa dibagi dengan 6 dan 4. 12 bagi 6 sama dengan 2, 12 bagi 4 sama dengan 3, 3 kali 1 sama dengan 3, sama dengan 5/12. Jadi 1/R2 3 ini 5/12 atau R23 sama dengan 12 dibagi 5 sama dengan 2,4 ohm. Nah, R pengganti untuk paralel sudah kita dapat, tinggal kita menserikan dengan R1 ini sehingga R total sama dengan R1 tambah R2 3 sama dengan 3,6 ohm ditambah 2,4 ohm sama dengan 6 ohm. Nah, R totalnya kita sudah dapat sehingga tegangan yang ada di sini bisa kita cari dengan rumus P sama dengan I dikali dengan R, di mana I-nya sama dengan 1,5, ini 1,5 dikali dengan R total yaitu 6 sama dengan 9
gaspol. Demikianlah penyelesaian untuk soal 2 ini, anak-anak sekalian. Jadi demikianlah penjelasan dari Bapak anak sekalian. Semoga materi listrik dinamis ini bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa kembali dengan ulangi di rumah, dan untuk tugasnya ada Bapak tulis di WA grup kalian. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.